terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti jalan salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, rahasia jalan salib-Mu ini harus kami hadapi dengan iman. Maka dari itu, hidupkanlah iman kami. Hendaknya kami percaya bahwa salib-Mu mengandung arti yang menentukan bagi hidup kami. Dalam kesetiaan-Mu yang maha sedih, Engkau telah memulihkan ketidaksetiaan kami terhadap Allah. Engkau sudah membuka kembali jalan menuju Allah. Dan dalam persatuan dengan Dikau, hendaknya kami boleh menyapa Allah lagi sebagai Bapa. Hendaknya jalan salib ini mengikat kami lebih erat lagi dengan Dikau, agar dengan perantaraan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mendekati Allah sebagai Bapa, serta memperoleh pengampunan dan kebaikan-Nya yang tidak berkesudahan. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Pilatus menjatuhkan Yesus hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi atas desakan umat pilihan Allah sendiri. Karena hasutan para pemimpin agama yang resmi, rakyat berteriak-teriak, "Biarlah darahnya jatuh ke atas kami dan ke atas anak-anak kami." Di sini kita tertegun karena tidak mengerti apa yang ditulis oleh Yohanes pengarang Injil. Dia datang di tengah-tengah miliknya, tetapi miliknya tidak menerima Dia. Yang diutus Allah tidak dikenal, malahan sebagai seorang penjahat politik, Ia dihadapkan kepada Pilatus. Ya Tuhan Yesus, berilah supaya kami mengerti suara-Mu dan mengenal kebenaran-Mu. Semoga kami mengakui kerajaan-Mu dengan perkataan dan perbuatan. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di dalam salib bukanlah beratnya palang penghinaan itu yang terutama ditekankan Yesus, melainkan kenyataan bahwa dosa manusialah yang membuka jalan ke Kalvari ini. Dia yang sama sekali tidak mengenal dosa, malahan dijadikan pendosa oleh Allah demi kita, agar oleh Dia kita menjadi umat yang suci bagi Allah.
Ya Yesus yang baik, berikanlah kami keinsafan bahwa dosa yang menyebabkan sengsaramu ini sungguh-sungguh ada dibuat manusia. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Nabi Yesayas sudah lebih dulu melihat keadaan Al-Masih yang menderita. Inilah kata-kata ramalannya. Dia dipandang hina dan ditolak oleh masyarakat, seorang manusia penderita yang ditimpa sengsara, sampai kita menutup muka terhadapnya, karena kita menganggap rendah dan hina terhadapnya. Namun dialah yang menanggung segala penyakit kita dan memikul penderitaan kita. Tetapi kita malah menganggapnya sebagai seorang berkusta yang dipukul dan direndahkan Allah. Karena dosa-dosa kitalah dia ditombaki, dan karena kejahatan kita dia dipatahkan. Ke atas dia dijatuhkan hukuman, supaya kita selamat. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah sujud Dikau ya Tuhan dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Bunda Maria, sekarang taulah Engkau dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Simeon ketika mengatakan, lihatlah, anak ini telah ditentukan bagi jatuh atau bangkitnya banyak orang di Israel, sebagai tanda yang dipertentangkan, supaya tersingkaplah apa yang terkandung dalam hati banyak orang, dan jiwamu sendiri juga. Aku ditembusi dengan sebilah tombak. Ya Bunda Maria, bantulah supaya kami pun menjumpai Yesus di jalan hidup kami, guna kebangkitan kami untuk hidup yang kekal. Janganlah biarkan Kristus menjadi batu sandungan bagi kami, melainkan batu sendi tempat tumpuan hidup kami. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa.
Perhentian kelima. Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene tentu merasa jengkel sekali menyentuh palang penghinaan ini. Sebuah salib untuk menghukum mati penjahat-penjahat yang paling hina. Bagi kita, salib ini justru merupakan tanda kehormatan, tanda kemenangan. Inilah yang mengherankan. Oleh kematian Kristus, maut telah dikalahkan, yaitu maut yang kekal. Padahal manusia telah menjadi mangsanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami tidak pernah merasa malu terhadap tanda salib. Semoga kami melihat di dalamnya jangkar harapan bagi diri kami sendiri dan bagi seluruh dunia. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Di sini, Veronika muncul sebagai lambang bagi mereka yang ikut serta merasa dan menderita bersama Yesus. Wajah Yesus kemudian terlukis pada kain yang ditunjukkan Veronika kepada Yesus. Inilah pula lambang jawaban Yesus terhadap rasa iba dan sama menderita kita. Dalam hidup kita, Yesus akan senantiasa memalingkan wajahnya kepada kita. Matanya akan ditunjukkan kepada kita sambil bersabda, "Umatku, apalagi yang harus kuperbuat bagimu, tetapi tidak kubuat?" Ya Tuhan Yesus, kami tidak mau mengelakkan pandangan-Mu, tetapi akan membawanya ke dalam hidup kami sehari-hari sebagai harta yang tak ternilai. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya.
Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Marilah kita dengarkan lagi ramalan Isaias tentang sengsara Tuhan. Bagai domba-domba tercerai-berailah kita. Setiap orang mengikuti jalannya sendiri-sendiri. Padahal Tuhan membiarkan dia memikul kesalahan kita. Dia dirajam, namun dia menahan dengan sabar dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan anak domba yang dihantar ke pemberhentian, bagaikan domba yang membisu di hadapan orang yang mencukurnya. Orang yang menyertanya keluar penjara dan ke muka pengadilan untuk dihukum mati. Sedang siapa dengan gerangan memperhatikan nasibnya, dia dikucilkan di negeri orang-orang yang hidup dan dibunuh demi kejahatan bangsanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud Dikau ya Kristus dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus menantikan kita ikut serta menderita, tetapi bukan sebagai sentimen sepintas lalu. Rasa terharu yang bertujuan baik pada wanita-wanita Yerusalem itu tidaklah memadai. Yesus menantikan supaya kita bersusah hati karena sebab musabab jalan salib ini, yakni dosa pertama, Adam leluhur kita semua, yang disusul lagi dengan begitu banyak dosa pribadi. Yesus mengharapkan supaya kita menerima Dia sebagai manusia baru, Adam kedua, yang membebaskan kita dari kelaliman dosa. Tuhan Yesus, marilah kita menyokong kami yang kecil ini. Semoga kami membalas tindak-tindakan-Mu yang besar dengan perasaan yang luhur, iman, harapan, dan cinta. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Allah manusia terbaring di tanah, dihinakan dan dipukul. Tetapi Isaias juga sudah meramalkan kebangkitannya. Hamba Allah yang paling ulung, lihatlah, hambaku akan naik di mata orang, akan ditinggikan dan dimuliakan, dan akan begitu tinggilah ia naik, sehingga banyak orang tercengang tentang Dia. Kini wajahnya bercacat begitu keji, dan perawakannya tidak menyerupai manusia lagi. Tetapi sekali kelak semua bangsa
akan kagum memandang Dia, dan para raja akan membisu di hadapannya. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus, orang meregut pakaian dari tubuh-Mu. Itulah suatu pekerjaan yang biasa bagi algojo-algojo dan termasuk pelaksanaan hukuman mati. Pada peristiwa ini, ingin kami merenungkan penghinaan terhadap-Mu itu. Rasanya orang secara kejam sekali mau merampasi Engkau habis-habisan, seolah-olah orang mau membinasakan pribadi-Mu. Sewaktu berkeliling dan berkhotbah, Engkau bersabda, Putra manusia tidak memiliki sesuatu untuk dapat dijadikan alas kepalanya. Pada sengsara-Mu yang suci ini, orang mengambil segala-galanya daripada-Mu. Tetapi cinta-Mu kepada Bapa dan kepada kami tetap utuh, tidak diganggu-gugat. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada salib. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Menjadi manusia itu bagi Putra Allah rasanya belum cukup juga. Dan ketika secara lahir Dia dipandang sebagai manusia. Berkatalah Santo Paulus, Kristus lebih lagi merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Akan tetapi justru dengan demikian Allah sudah mengangkatnya dan memberikan Dia nama yang melampaui segala nama, supaya dengan nama Yesus itu berlututlah segala makhluk di dalam surga, di atas bumi maupun di bawah bumi, dan setiap orang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, akan kemuliaan Allah Bapa. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus,
dan memuji Dikau. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Yesus berkeluh, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus mengulangi di sini Mazmur 22. Dalamnya seorang manusia yang tertimpa derita yang sangat berat berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan menyelamatkannya. Dia akan mengangkat Yesus dari dalam lembah penghinaan dan menobatkannya sebagai Tuhan dan Kristus. Dan sebagaimana Moses mengangkat ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus diangkat, supaya setiap orang yang percaya akan Dia memperoleh hidup yang kekal. Maka terpenuhilah apa yang secara tidak sadar diramalkan oleh Kaifas, ialah bahwa Yesus akan mati untuk keselamatan rakyat. Tuhan Yesus, semoga umat pilihan-Mu dan anak-anak Allah yang bercerai-berai dipersatukan di dalam gereja-Mu dan dihantar bersama masuk kerajaan-Mu. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Maria menerima putranya yang sudah wafat ke dalam pangkuannya. Ia sangat terharu karena penderitaan Yesus. Tetapi dia pun mendapat paling banyak pengaruh penebusan Yesus yang menyucikan. Berkat penebusan itulah dia malahan tetap tidak dicemari noda dosa asal. Dengan demikian, atas peri yang sempurna, ia menyertai Yesus dan berbagi rasa dengan Dia dalam iman dan cinta kasih. Ya Bunda Maria, yang di atas dunia ini dengan penuh kepercayaan begitu dekat mengikuti putramu dan karyanya, bantulah kami agar supaya meski dalam kegelapan iman sekalipun, kami senantiasa menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud Dikau, ya Kristus, dan memuji Dikau. Sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Sekarang tibalah saatnya kemuliaan akan mulai. Kristus telah wafat, tetapi tubuhnya tidak akan binasa. Hidupnya akan bersemi kembali. Kristus kini memasuki kemuliaannya. Dia akan bangkit, dan Kristus
setelah bangkit dari alam maut tidak akan mati lagi. Inilah penutup yang menggembirakan bagi penderitaannya. Hal ini akan berlaku juga bagi kita, seperti dikatakan Santo Paulus. Kamu tahu bahwa permandian yang telah mempersatukan kita dengan Kristus memberikan kita juga bagian dalam kematiannya. Oleh permandian dalam kematiannya, kita pun dimakamkan bersama Dia, agar kita juga, sebagaimana Kristus yang telah dibangkitkan oleh kekuasaan Bapanya dari alam maut, boleh menempuh hidup yang baru. Kasihanilah ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mengikuti jalan salib untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena terang iman yang membimbing kami dalam merenungkan rahasia penderitaanmu. Olehnya kami semakin dekat padamu. Engkau memang satu dari antara kami. Engkaulah Adam baru yang memulihkan hidup kami. Di dalam Dikau kami sudah mati untuk dosa, tetapi hidup bagi Allah. Maka dari itu kami ingin berkata, kami menyembah sujud salib-Mu ya Tuhan, serta memuji dan meluhurkan kebangkitan-Mu yang suci. Karena nyatalah sekarang bahwa oleh kayu salib itu telah datanglah sukacita bagi seluruh dunia. Amin. Marilah kita akhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.